memang sentimen dari suku bunga tersebut ya kita tahu ini ketika nantinya BI masih ngotot kan disebut oleh konsensus masih akan hold suku bunga ya, artinya BI masih ngotot menahan suku bunga kan spreadnya dengan Fed rate itu semakin artinya semakin tipis, apalagi jika nanti bulan depan Fed rate kembali menaikkan suku bunga, artinya spreadnya sudah nanti misalnya kenaikannya cukup besar ya atau hanya 25 basis ya, nanti spreadnya semakin tidak ada lagi. Jadi ya kita tahu berinvestasi di dalam negeri menjadi semakin tidak menarik ya dari kacamata investor asing. Jadi ya akan ada dana asing yang keluar dari pasar Indonesia sebetulnya. Dari kita bisa lihat dari pasar ya dari ISG saja net sale-nya sudah 1 triliun lebih minggu ini. Kalau ditarik lebih jauh hingga bulan ini sudah 3-4 triliun dana asing yang keluar. Nah, angka ini di obligasi lebih besar lagi. Jadi ya kita tahu ketika ada dana asing keluar secara terus-menerus dari market kita ya pastinya rupiah akan melemah seperti itu ya. Hari ini nggak cuma rupiah yang jebol support ya, ISG juga jebol support di 6.900-an itu sudah jebol, akhirnya kembali ke zona 6.800-an ya. Tentunya apakah bisa balik naik lagi ya, kembali bola panasnya dikembalikan ke BI nantinya, apakah memang masih ngotot pertahanan suku bunga atau ya terpaksa preemptif untuk menaikkan terlebih dahulu dibanding The Fed seperti itu di bulan ini ya. Ini harus kembali ke Pak Peri lagi seperti itu. Baik, tapi kalau Anda lihat di siang nanti ternyata BI tetap mempertahankan suku bunga, apakah ini artinya pasar akan merosot lebih dalam lagi? Ya tentunya market merespon ya, ini artinya BI masih ngotot ya, tentunya mau kembali melihat lagi untuk di bulan November apakah benar The Fed menaikkan dan berapa besar, 25 BPS atau 50 BPS, dan ketika nantinya sudah dinaikkan oleh The Fed apakah BI masih ngotot lagi mempertahankan, dan jika memang masih ngotot lagi mempertahankan ya pastinya tekanan akan bertambah ya baik di rupiah maupun di ISG seperti itu. Baik, lalu Anda lihat kalaupun akan melemah siang nanti, ini IHSG akan menyentuh level berapa? Apakah akan meninggalkan level 6.800 dalam waktu yang cepat? Ya kemungkinan masih akan berada di zona 6.800-an ya, kalaupun nanti IHSG longsor di sesi 2 hanya paling mentok-mentok longsor sekitar 1%. Hari ini, pagi ini sudah longsor 0,85%. Dan kita tahu juga sebenarnya kalau bicara IHSG, dalam beberapa hari terakhir itu kenaikannya tidak sehat, sebenarnya disupport hanya satu saham saja, yaitu Brand, sempat arah berjilid-jilid. Ya kita tahu Brand itu kan market cap-nya cukup besar ya, ratusan triliun sudah sekarang, jadi hampir 400 triliun, bahkan di atas aman sudah. Jadi ketika saham-saham seperti itu yang naik, yang mengerek IHSG, ketika nanti sahamnya sudah longsor, sudah karena kita tahu itu baru IPO, artinya penyebaran sahamnya masih belum merata, ketika nantinya sudah longsor ya artinya bisa berjilid-jilid ya. Ini kita tahu impact ke ISG bisa cukup parah seperti itu jika nantinya sudah kehabisan tenaga untuk naik. Bagaimana dengan sentimen pendaftaran Capres-Cawapres? Apakah ini juga mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini? Ya tentunya para pelaku pasar juga memantau ya ini bagaimana perkembangan Capres-Cawapres, karena kita tahu ya periode ke depan itu nantinya jika memang Capres-Cawapresnya sukses ingin berniat melanjutkan proyek-proyek Jokowi ya ada beberapa emiten-emiten yang diuntungkan seperti itu. Tapi jika nantinya capres yang terpilih ya hanya sosok saja melanjutkan dari legasi Jokowi, ya artinya saham-saham ini ya tidak menjadi kurang menarik ya. Kita tahu yang utamanya sedang dipantau kan IKN ya, dimana jika memang IKN ini kedepannya memang pemerintah kedepannya ingin melanjutkan dengan serius ya saham-saham BUMN konstruksi menjadi menarik karena akan terima kue paling besar seperti itu. Tapi jika memang pemimpin yang terpilih kedepannya ya kurang mengerjakan proyek ini ya artinya nanti saham-saham BUMN konstruksi ini jadi kurang menarik seperti itu kedepannya. Baik, kita kembali ke Mas Faiz. Mas Faiz, kalau kita melihat kemungkinan BI mempertahankan suku bunga di siang nanti, lalu Anda lihat ini akan direspon seperti apa oleh rupiah? Apakah rupiah ini akan merosot lebih dalam lagi atau justru ada potensi untuk menguat? Ya, jika BI mempertahankan memang potensi untuk melemah itu masih ada gitu ya, Mbak Aneta. Tapi kalau kita lihat memang BI itu selalu hadir di pasar, itu yang perlu kita ingat bahwa kita juga masih punya cadef untuk melakukan first line of defense terhadap tekanan rupiah ini gitu. Jadi saya rasa BI tidak akan membiarkan nilai tukar rupiahnya akan lebih dari 15.800 sampai 900 ini gitu ya, Bang. Jadi biasanya kalau second session of the market dia akan masuk lebih besar supaya rupiahnya bisa kembali menguat gitu.
Nah, itu kalau misalnya BI tidak menaikkan suku bunga acuan di RDG yang nanti, Mbak Anato. Baik, artinya kalau ternyata sebagai langkah preemptif Bank Indonesia mulai menaikkan suku bunganya di hasil RDG siang nanti, ada potensi rupiah ini akan menguat signifikan atau sebenarnya akan sama saja? Betul, saya rasa kalau BI memang melakukan langkah preemptif dalam menaikkan suku bunga acuan gitu ya di siang ini, itu dampaknya akan sangat positif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah. Kenapa? Karena market sendiri pun termasuk terutama gitu ya foreign investor, saya rasa tidak ada yang berekspektasi di bulan ini kenaikan itu akan dilakukan. Mungkin berekspektasinya masih akan lebih later. Jadi kalau misalnya langkah preemptif itu dilakukan, market akan respon dengan membuat rupiah pasti akan lebih menguat karena akan masuk ke dalam pasar domestik dengan ekspektasi yield di aset domestik akan lebih tinggi. Itu hal yang pertama. Kedua, kalau kita lihat memang di kondisi sekarang ini tuh kalau kita bandingkan mirip sebenarnya sama 2018, Mbak Anato. Jadi di mana 2018 itu pertama kita juga mengalami hawkish stance dari The Fed. Kita ingat 2018 kalau saya tidak salah itu sekitar Mei gitu ya. Itu Fed-nya sangat hawkish sehingga menyebabkan tekanan rupiah itu sangat besar. Bahkan BI pada saat itu melakukan yang namanya emergency monetary policy meeting. Jadi sebulan itu di bulan Mei harusnya RDG-nya satu kali, keputusannya waktu itu naik 25 basis poin, tapi dilakukan menjadi dua kali. Jadi tidak dijadwalkan jadi dua kali dalam bulan Mei itu, dan dinaikkan lagi 25 basis sehingga total satu bulan itu menjadi 50 basis. Nah ini direspon pasar, ini kan hal yang tidak diekspektasikan gitu ya. Ini respon pasar dengan cukup positif sehingga rupiah pada saat itu mengalami penguatan. Nah, faktor keduanya kita lihat juga pada saat 2018 itu current account deficit kita juga widening, kita juga satu tahun sebelum election di 2019-nya. Kemudian pada saat itu juga ada perang dagang ya antara Amerika Serikat dan China. Sekarang kondisi-kondisi ini seperti terulang lagi gitu. Jadi kalau kita lihat mungkin istilahnya agak deja vu sedikit gitu ya. Ada widening current account deficit walaupun kita lebih mild current account defisitnya sekarang dibandingkan 2018. Kemudian ada election juga di tahun depan. Kemudian ada perang juga Rusia-Ukraina yang belum selesai dan juga sekarang geopolitik tension yang meningkat di Timur Tengah. Jadi kita lihat memang kondisi-kondisinya itu mirip dan mungkin kalau kita lihat respon BI akan juga serupa bahwa kenaikan suku bunga itu akan menjadi opsi ya Mbak Aneta. Karena responnya juga akan mirip dari market bahwa hal yang tidak diekspektasikan ini dapat memberikan positif sentimen bagi rupiah. Baik, seperti yang tadi Mas Faiz sampaikan, sebenarnya tekanan dari eksternal ini cukup tinggi begitu terhadap kurs rupiah. Artinya apapun kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, apakah akan cukup signifikan untuk bisa memperkuat atau menjaga stabilitas rupiah? Ya, saya rasa akan signifikan membantu ya, karena kita lihat memang sekarang ini posisinya the key of the root of the issue adalah spread yang sangat tipis gitu. Jadi kan sebenarnya sebagai investor mau masuk atau tidak ke dalam sebuah aset itu pasti mempertimbangkan real yield dari aset tersebut. Nah kalau kita lihat kalau misalnya di US itu imbal hasilnya mirip-mirip dengan kita gitu ya, kenapa dia harus masuk ke kita? Sementara di US itu punya kredit rating yang lebih bagus, kemudian US dollar yang lebih stable. Makanya itu terjadilah yang namanya outflows. Nah, tapi kalau kita offer yield yang lebih tinggi dengan kenaikan BI policy rate dan juga inflasi kita di dalam negeri rendah, sehingga real yield kita tuh menjadi lebih menarik lagi. Sehingga saya rasa kenaikan suku bunga acuan memang menjadi opsi terakhir, tapi kan kita sudah mengeluarkan banyak instrumen ya selama ini. Jadi ini sudah bisa diambil sebagai langkah kebijakan untuk membuat tekanan rupiah itu mereda paling tidak Mbak Anato. Sehingga spread antara Fed Fund Rate dan BI policy rate itu bisa melebar kembali. Baik, kita beralih lagi ke Triputra. Di saat kita menunggu RDG Bank Indonesia siang nanti, sektor-sektor apa yang mungkin akan terpengaruh secara signifikan dan juga terkait dengan sentimen dalam negeri pendaftaran Capres-Cawapres hari ini? Ya untuk Capres-Cawapres masih belum ada emiten signifikan bisa ditebak akan naik ya, karena kita tahu Capres-Cawapres sih saja belum lengkap, seperti Prabowo belum mengumumkan. Tapi jika memang hanya ingin melihat dari sesi 2 nanti atau hingga pekan depan nanti, sebenarnya masih menarik ya emiten energi. Ya kita tahu konflik geopolitik di Israel Hamas kan belum menemukan titik temu ya, apakah akan meluas atau tidaknya juga belum tahu. Nah jika memang ingin betting nantinya konflik ini akan meluas ya,
pastinya energi diuntungkan ya, paling utamanya masih dari minyak akan naik. Lalu biasanya ketika minyak naik, proksinya energi dari minyak itu batu bara juga ikut melesat jadi kedua emiten batu bara dan minyak itu masih menarik diperhatikan sebenarnya di tengah di konflik geopolitik yang belum ada titik temunya ini ya, seperti itu. Jadi ya untuk sesi 2 sementara itu. Nah,